Oke, terus kemarin kita udah bahas tentang sampai game manager, kita bikin button shopnya. Button shop itu buat apa? Jadi tombol toko, tombol toko ya. Buat kalau misalnya kita mau beli item kan ada tombolnya tuh. Nah, itu tombol nyusin. Aku langsung aja kasih yang namanya button. Aku kasih nama button shop. Dan di button shop ini kecil sekali, mending kita ganti size, kasih 80 80. Terserah ini teman-teman mau size nya berapa ya. Terus di button shop ini aku mau kasih script yang namanya button shop juga ring. Nah, dan ini udah aku sediakan script button shopnya. Jadi ini extends button karena dia dari button, terus export varian item, equipment item. Jadi nanti di setiap button, oh ya jangan lupa di save dulu teman-teman mesinnya. Button shop, oke, save. Jadi di setiap button item yang dijual beda-beda. Misalnya nih, kita kan kemarin ada bikin red shirt ya, aku mau bikin yang lain, contohnya duplicate, jangan duplicate, create new resource dari equipment item, blue shirt, save. Dan blue shirtnya aku kasih nama dulu blue shirt. Icon sama equipment text-nya aku skip dulu aja ya. Slot type-nya search, price-nya 100 aja, 50 deh. Oke, kita udah punya dua item, blue shirt sama red shirt. Dan ini script untuk button shop-nya. Aku tes dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman klik di button shop dan lihat di sebelah kanan ada kolom item, ini jangan lupa diisi pakai quick load kalau mau bisa, atau di drag kayak gini dari file system. Nah, jadi ini udah keisi sebelah kanan. Dan kalau misalnya kita coba play, tring, nah dia udah terisi kayak gitu. Di sini ada press connect juga teman-teman. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya teman-teman melihat si button ini, dia punya function yang namanya icon. Ini bisa diisi pakai gambar, ini gambar yang kemarin kita udah isi dalam satu item, icon itu. Terus red shirt ini sendiri dia properties dari si button, dia punya teks. Jadi langsung aja aku taruh di sini nih, teks sama icon disesuaikan sama si item yang kita taruh di button. Item icon, item name, press connect. Jadi kalau misalnya diklik bakal muncul by item ini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di kiri bawah ini ada array, jadi aku lumayan ngutak-ngatik juga si equipment manager supaya aku hapus saja kali. Nah, kita tidak butuh itu dulu. Kita udah punya button shop kita ini teman-teman. Jadi aku mau bikin shopnya. Jadi scene baru, new scene, let's say lah pakai panel, dan aku mau kasih nama shop. Di shop ini dia punya segala jenis button shop. Ini bentuk shop teman-teman, bisa disesuaikan juga size-nya, layout, let's say berapa, kayak 500. Gede banget. 280 tadi ya kita punya, berarti 200 lah, 200 kali 200. Dan aku mau taruh si button shop ini, tinggal di instantiate button shop. Jangan lupa, oh ya, button shop yang ini teman-teman, yang sendirian ya, itu dihapus dulu itemnya biar
kita bisa menyesuaikan di shop. Nah, kalau di shop ini kan dia jadi botak juga karena dia menyesuaikan sama button shop yang asli. Nah, terus button shop ini aku bakal duplicate pakai Ctrl D dan aku bakal assign blue shirt di pertama dan red shirt di kedua. Button shop blue shirt di pertama, terus button shop kedua itu aku kasih red shirt. Oke, dan di sini seperti yang teman-teman lihat, kenapa dia tidak rapi? Karena dia tidak ada yang mengatur. Jadi aku kasih aja yang namanya grid container. Ini dia grid container, teman-teman. Jadi dia mengatur segala wujud yang ada di dalam kontainer ini, disamain segala size-nya. Dan ini kenapa button shopnya aku taruh aja di grid container dan dia langsung menyesuaikan dong. Kenapa ke bawah? Karena di grid container sendiri dia punya kolom, jadi vertikalnya itu berapa, aku maunya 2, jadi dia ada di kanan kiri kayak gini. Nanti kalau misalnya ada, tinggal dia menyesuaikan ke bawah sini, teman-teman. Dan kita tes dulu. Ini kelihatan tidak beraturan. Kita taruh di sini. Oke. Dan coba kalau misalnya kita play lagi. Nah, ini baru muncul. Lihat, karena tadi aku belum menaruh. Nah, ini ada bedanya, teman-teman. Kita udah purchase, kita udah bisa purchase ini. Kita tinggal bikin inventory. Jadi, kita bikin scene baru lagi. Grid salah grid container aja, grid container. Aku mau kasih nama ini equipment menu. Jadi hapus dulu, teman-teman. Don't save. Kita harus bikin buttonnya dulu. Kenapa button? Ya karena itu nanti isinya buat mengakses kita equip item yang mana, ya kan. Jadi langsung aja kita bikin new scene, terus button. Oke, ini button kita. Aku mau kasih nama item button. Aku kasih ukurannya 80-80 juga lah, sama. Dan di sini ada script baru untuk item buttonnya. Aku taruh di script item button. Oke. Jadi dia bakal mengakses item-item apa aja yang kita punya, ya kan? Dan di sini ada varian item, equipment item, set item, new item, equipment item. Ini udah nantinya. Jadi kalau misalnya kita beli apa-apa, dia muncul di item button ini. Ini kita save item button. Oke. Save. Dan sekarang kita udah punya item button kita tinggal bikin equipment menu, atau yang kita bisa sebut sebagai inventory. Jadi biasa nyusin lagi, aku mau kasih control sekarang. Kontrolnya equipment menu. Dan untuk child dari equipment menu sendiri, dia punya grid container kayak tadi, grid container, teman-teman. Dan ini bakal menaruh segala bermacam item yang kita punya. Di save dulu, equipment menu, save. Oke, dan spesial untuk equipment menu ada script baru lagi tentu saja. Jadi kita tinggal bikin lagi aja script barunya di equipment. Aku kasih nama equipment menu, create, terus Ctrl A Ctrl V karena aku udah siapin semuanya. Di sini bisa dilihat, teman-teman, kalau si equipment menu ini dia membutuhkan button scene. Jadi kita harus taruh item button yang tadi kita punya itu loh. Kita udah bikin
di beberapa menit yang lalu. Jadi tinggal diklik aja terus quick load item button ini. Jadi kita udah punya sekarang. Oke. Terus